Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah online Gemindo Jemaat Nazaret pagi hari ini kita akan segera mulaikan. Kita memakai tata cara ibadah Jumat Agung. Persiapan kita akan mendengarkan penjelasan kain mimbar dan stola. Setelah 7 minggu sengsara kita lalui, maka hari ini kita tiba pada Jumat Agung yang kita rayakan untuk mengingat kembali peristiwa termahal dan termulia, yaitu ketika seorang anak manusia yang juga adalah Tuhan pada akhirnya harus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan menyelamatkan dunia. Warna hitam yang dipakai sebagai warna dasar kain mimbar dan stola berarti kematian dan kedukaan. Kematian Kristus Yesus Tuhan dan kedukaan dunia. Logo seperti kita lihat adalah salib dan mahkota duri. Tanda salib sudah sangat kita kenal, menunjuk pada penderitaan dan kematian Yesus. Tanda salib juga lebih sering dipakai untuk menandakan kekristenan. Salib dan mahkota duri sekaligus menyingkapkan betapa kejamnya perlakuan yang telah ia terima sampai pada kematiannya di atas kayu salib, demi melengkapi karya penyelamatan umat manusia dari dosa-dosanya. Kita nyanyikan PKJ nomor 2 bait yang pertama, Mulia Mulia. Votum dan salam. Persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus yang adil dan yang menjadi pengantara pada Bapa dan pendamaian segala dosa kita
dan dosa seluruh dunia. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas kamu, milik Allah. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan PKJ nomor 19 bait yang kedua. Mari semua. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kami Tuhan. Seringkali kami menyakiti orang tua kami, saudara kami, teman kami Tuhan. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat. Layakan kami Tuhan untuk merasakan roti dan anggur yang melambangkan darah Yesus yang kami peringati saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kuasai kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan PKJ nomor 43 bait 1 sampai 3. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita kidungkan PKJ nomor 58 bait yang 1 dan 3. Kita akan mendengarkan saksian pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Jordan Tulani. Diberikan kesempatan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang sekarang lagi menyaksikan secara online. Meski kita beribadah seperti ini, bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk ibadah. Malah pandemik seperti ini tuh harusnya membuat kita malah semangat lagi untuk mencari Tuhan. Maka dari itu saya membawakan lagu ini untuk menjadi berkat juga buat kita semua. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, lay behind a stone, and live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all.
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, taught of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall, taught of me above all. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah firman kehidupan kami, tertunduk kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Di saat kami akan membaca kebenaran firman, memohon meminta Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan kami masing-masing, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini, terambil dalam Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai 40 dan Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 16a. Pembacaan pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai dengan 40 dan ayat 19 ayat 1 sampai dengan 16a. Lembaga Alkitab memberikan perikop Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, Jangan dia, melainkan Barabas.
Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litotrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah yang mau mendengar, membaca, dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ada orang yang mengatakan bak makan buah si malakama. Dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu mati.
Saya penasaran dengan yang buah si malakama itu seperti apa sih? Dan akhirnya saya menemukan buah si malakama. Saya searching dan kemudian ketemu. Berwarna merah. Konon buah ini banyak tumbuh di daerah Sumatera. Namun karena orang Sumatera menggunakan bahasa Melayu, maka buah yang harusnya bernama mahkota dewa dinamakan buah si malakama oleh orang Melayu. Khasiatnya banyak. Menurut yang saya searching, buah mahkota dewa atau si malakama ini berfungsi untuk mengobati beberapa penyakit. Diabetes, liver, kanker, dan beberapa penyakit yang lain. Namun hati-hati. Jika dalam pengolahannya tidak berhati-hati, maka buah ini bisa berbahaya. Karena buah ini mengandung kadar racun yang sangat tinggi. Istilah makan buah si malakama adalah sebuah istilah yang diibaratkan pada seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan, tapi keputusan atau tindakan yang diambilnya itu mengandung resiko yang sangat berbahaya. Sehingga dikatakan dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu mati. Teman saya sering berguyon kalau kita diperhadapkan pada bak makan buah si malakama, maka katanya ganti aja buahnya, jangan si malakama, ganti duren kek, ganti semangka kek, dan lain sebagainya. Bak makan buah si malakama juga dialami oleh Pilatus ketika ia akan menjatuhkan hukuman kepada Tuhan, kepada Yesus. Ketika dia akan menjatuhkan hukuman kepada Yesus, maka Pilatus ada dalam keputusan yang bisa kita katakan berada seperti makan buah si malakama. Disalibkan atau dihukum? Tidak disalibkan atau tidak dihukum. Dengan dua resiko yang sangat besar. Bacaan kita saat ini masih berbicara tentang suasana yang masih di depan gedung pengadilan. Dan di dalam gedung dan di depan gedung pengadilan itu ada Tuhan Yesus, Pilatus, dan orang banyak. Dalam perikop bacaan kita saat ini sampai 3 kali Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." 3 kali di ayat 38b, di ayat 4, dan di ayat 6. Tapi karena orang banyak berteriak meminta Yesus untuk disalibkan, apalagi dengan ancaman pada ayatnya yang ke-12. Ada ancaman di ayatnya yang ke-12. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Ancamannya. Maka kemudian karena ancaman itu, Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dilema keputusan yang dihadapi Pilatus adalah menghukum Yesus yang tidak bersalah atau mengikuti kehendak orang banyak. Tapi ternyata bagi Pilatus kekuasaan dan jabatan bersama kaisar itu lebih penting daripada kebenaran yang harus ditegakkan. Jabatan, kekuasaan, kesenangan, kepentingan diri sendiri bagi Pilatus itu yang harus diikutinya daripada menegakkan kebenaran. Kebenaran diinjak-injak, tapi diri sendiri, kekuasaan, jabatan diangkat dan ditinggikan. Sampai kemudian Yesus pun disalibkan atau dihukum.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Pilatus atau hidup seperti Pilatus, dengan keputusan-keputusan yang demikian seringkali kita ambil dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung resiko, maka biasanya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Pilatus. Ketika kita diperhadapkan pada kehendak sendiri atau kehendak orang banyak, ketika kita diperhadapkan pada kepentingan sendiri atau kepentingan orang banyak, maka acap kali kita memilih diri sendiri, kepentingan sendiri. Yang penting aku senang, kepentinganku terpuaskan, tidak masalah mengorbankan orang lain atau diri sendiri. Dan ironis, ini juga sering terjadi dalam dunia pelayanan. Ini juga terjadi dalam kehidupan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketika diperhadapkan pada kepentingan diri sendiri atau kepentingan pelayanan, sangat sering kita bersikap seperti Pilatus. Mengikuti kepentingan sendiri, mendahulukan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan juga sangat sering kita seperti khalayak ramai pada zaman pengadilan Yesus. Sangat sering kita berlaku seperti masa yang ada pada zaman pengadilan Yesus. Yang kita lakukan adalah sangat sering kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Bagaimana? Dengan cara di gereja kita memuji Tuhan, tapi di luar gereja kita menyalibkan Yesus. Hari Minggu kita memuji Tuhan, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita menyalibkan Yesus. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu Yesus pun disalib. Dalam penderitaan, dalam kesakitan yang sangat luar biasa, menjelang akhir hidupnya, sebelum menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yesus berteriak sebelum menundukkan kepalanya dengan kata, "Sudah selesai." Bahasa Yunaninya tetelestai, bahasa Sangernya the end. Sudah selesai. Kemudian ia mengakhiri semuanya. Mengakhiri semua rangkaian penderitaan sengsara yang dijalaninya. Mengakhiri segala sesuatu yang dilakukannya selama ada di dunia ini. Mengakhiri tugasnya sebagai seorang penyelamat dunia. Sudah selesai. Sebuah petik bahwa berakhirlah segala sesuatu yang dilakukannya selama di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap kita semua masih tetap semangat dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Saat ini pun kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mungkin kita bertanya, apakah salah? Apakah keliru pelaksanaan perjamuan kudus yang harusnya di gereja, yang harusnya ada di tempat ibadah, tapi kali ini harus dilaksanakan di rumah? Apakah salah? Apakah keliru? Saudara-saudara, pelaksanaan perjamuan kudus atau pelaksanaan pelayanan perjamuan Yesus dengan murid-muridnya berakar dari perayaan Paskah Yahudi. Penetapan Paskah Yahudi pertama kali terjadi pada peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibebaskan dari penderitaan mereka selama berpuluh-puluh tahun di Mesir, dan mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kemudian Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan para murid. Dan perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid
itu juga dalam rangka perayaan Paskah Yahudi. Dan perjamuan itu diadakan bukan di bait Allah, tapi di dalam rumah. Matius 26 ayat 17 sampai 18. Akan tetapi berbeda dengan Paskah Yahudi. Yesus menetapkan perjamuan Paskah yang baru dengan makna yang baru yang menunjuk pada dirinya sendiri. Baik domba Paskah maupun roti dan anggur menuju pada Yesus sendiri dalam perayaan Paskah yang dilakukannya dengan para murid dalam sebuah rumah. Saudara-saudara, kita akan menikmati roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kemudian kita akan bertanya, yang kita gunakan saat ini bukan lagi roti dan anggur, tapi seperti yang sudah dipandu oleh tim multimedia dalam video yang sudah kita saksikan kemarin, yang akan kita nikmati bisa juga dalam bentuk yang lain. Entah dia biskuit, entah dia kue yang lain, entah dia minumannya Fanta, Coca-Cola, air putih pun. Apakah itu benar? Apakah itu juga melambangkan tubuh dan darah Kristus? Pasti melambangkan tubuh dan darah Kristus. Karena itu dalam pengajaran perjamuan dengan sangat jelas dikatakan di situ, jangan melihat roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi lihatlah pada Kristus. Jadi, yang kita lihat bukan roti dan anggurnya, yang kita lihat bukan biskuitnya, yang kita lihat bukan singkong atau ubi, yang kita lihat bukan Coca-Cola, Fanta atau air putih. Yang kita lihat adalah Kristus yang menjadi sumber kehidupan yang dilambangkan oleh apapun juga yang akan kita nikmati sebagai pengganti roti dan anggur yang ada di rumah kita masing-masing. Yang kita lihat bukan wujudnya, tapi yang kita lihat adalah Kristus, dan dialah sumber kehidupan yang akan kita nikmati dalam perjamuan kudus. Sehingga apapun sarana prasarana, entah itu roti dan anggur, entah itu biskuit, entah itu kue, apapun juga, bisa juga singkong dan lain sebagainya, air putih, Coca-Cola, Fanta atau apapun juga, tidak akan mengurangi makna perjamuan kudus. Karena makna perjamuan kudus tidak terletak pada roti dan anggur yang kelihatan, tapi makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, dan kemudian kita memberitakan kematian Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang mampu memahami kematian dan penderitaan Yesus untuk kita semua dan untuk seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di karantina saat ini. Kita masih dalam upaya pemerintah dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Sinode Gemindo masih dalam upaya memutuskan penyebaran rantai COVID-19. Saudara-saudara, menarik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menundukkan kepala dan kemudian mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Sudah selesai. Sebuah perkataan sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai, bahasa Sangernya dien. Tetelestai adalah sebuah pekik atau seruan kemenangan dari para tentara yang baru saja pulang dari peperangan. Ketika mereka pulang dari peperangan, maka kemudian mereka berteriak tetelestai, sudah selesai. Begitu juga bagi orang yang baru saja menyelesaikan studi doktoral atau apa saja, maka ketika ujian itu selesai, maka pekikan itu pun terjadi. Tetelestai, sudah selesai. Perkataan Yesus sudah selesai di kayu salib. Bukan sebuah perkataan kekalahan, bukan juga sebuah perkataan kekesalan atau amarah, tapi sebuah perkataan kemenangan, sukacita.
sukacita bahwa Dia sudah mengakhiri semua kesengsaraan, semua penderitaan, pekikan kemenangan, bahwa Dia telah mengakhiri semuanya dengan baik. Dalam masa COVID ini, kita pun mengharapkan perkataan itu terjadi. Sudah selesai. Kiranya itu juga terjadi. Ketika kita saat ini sedang dalam penantian kapan berakhir, kapan selesai, virus ini kapan berhenti, kapan selesai, maka kita juga melihat pada perkataan Tuhan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Itu harapan kita. Teriakan kemenangan, sudah selesai. Selesai sudah penderitaan kita, selesai sudah virus yang menguasai dunia ini, selesai sudah apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa kita dan seluruh dunia saat ini. Itu menjadi pengharapan kita semua. Sehingga kematian Yesus yang adalah kemenangan, kematian Yesus yang adalah puncak dari kemenangannya, itu juga menjadi kemenangan kita semua. Kemenangan karena kita sudah dibebaskan dari dosa, dan juga kemenangan karena virus yang menguasai kita selama ini itu juga akan berakhir dengan perkataan sudah selesai. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan terambil dalam doa sahabat lama nomor 222 bait yang pertama di Golgota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat, marilah kita membaca penetapan perjamuan kudus dengan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan ini untuk mengucap syukur kepada Dia yang menyatakan persekutuan kita dengan Dia, yang telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan kita, supaya kita yang telah makan roti dan minum anggur sebagai lambang pengorbanan Yesus untuk kita dan sesama, dalam kasih yang murni dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita
Nyanyikan Kidung Jemaat nomor 464, bait yang pertama mengantar perjamuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan oleh roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melihat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus di sorga, sebagai pengantara kita kepada Bapa. Saudara-saudara, marilah, karena meja perjamuan Tuhan telah tersedia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, agar tubuh dan darah Kristus dapat kami nikmati, menyatu dengan tubuh dan darah kami, dan membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami pelayan-pelayan-Mu. Engkau telah layakkan kami untuk melayani di meja perjamuan Tuhan saat ini. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak melayani di meja perjamuan Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala meja perjamuan Tuhan saat ini, kami berdoa. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah kamu semuanya, ingat dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk
dosa kita. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah kamu semua, ingat dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh darah-Nya. Kita bersama-sama membaca Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah hidup kami dibaharui, kami diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dari Tuhan untuk memberitakan tentang kematian Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang mengetahui kematian Tuhan Yesus dan keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan untuk kami semua. Kami yang telah bertugas di pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kami. Siapapun kami yang bertugas melayani kepala keluarga, atau siapapun juga yang sudah melayani di ibadah pagi ini, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kepala meja perjamuan Tuhan, kami berdoa dan bersyukur saat ini. Amin. Kidung Jemaat 368, baitnya yang pertama pada kaki salibnya. Adakah
Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dengarlah ajakan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya ke-6 dan ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Pada saat kami sudah menikmati tubuh dan darah Kristus, kami diperbolehkan juga untuk memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami sudah berikan ini boleh kami pakai dalam setiap pelayanan kami di gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami semua Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau selalu melawat kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami ingin dianggapkan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, tubuh kami yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Malantang Sister. Tampak kayu salib.
mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tarannya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he called me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a crown. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam
doa syafaat. Kita berdoa. Di hari Jumat Agung ini kami menghadap Engkau ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing, karena kami semua masih dalam situasi kondisi memutus mata rantai COVID-19. Mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami melalui penyaliban dan kematian Yesus. Kami ada di rumah kami Bapa, berterima kasih, bersyukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga telah bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu dapat memberitakan kematian Kristus, penyelamatan Kristus, kemenangan Kristus atas setiap penderitaan. Dan kami percaya kami semua pun melalui salib Kristus akan dimenangkan dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus pergumulan karena virus yang melanda dunia dan kami semua, yang terjadi dan dialami oleh kami dan seluruh dunia. Perkataan Tuhan Yesus sudah selesai. Itu juga menjadi perkataan kami atas setiap pergumulan, atas setiap penderitaan yang dialami oleh dunia dan kami semua karena virus yang melanda kehidupan kami. Perkataan Yesus di kayu salib sudah selesai. Itu juga perkataan kami terhadap bencana COVID-19. Sudah selesai, berakhir sudah angkara murka COVID-19 di dunia ini dan dari kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup normal, kami bisa hidup lagi seperti semula, dan kami dapat kembali melakukan aktivitas kami. Terlebih kami dapat kembali bersekutu, bersaksi dan melayani bersama-sama dengan sesama jemaat kami. Tapi di atas semuanya itu Bapa, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapa di sorga, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami melalui peristiwa Jumat Agung. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami di atas puncak Bukit Golgota. Kemenangan atas setiap kuasa maut, kemenangan atas setiap dosa. Biarlah kami semua mampu menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang tetap memberitakan keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kami. Bapa di sorga, dalam persekutuan yang indah di saat ini kami berdoa bagi pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Mari ya Tuhan, kasih setiamu menyertai kami sebagai pelayan-pelayan, pendeta, penatua dan diaken dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama agar setiap tanggung jawab pelayanan kami dapat berjalan, dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Bapa untuk pengurus kategorial usia indah, kategorial Bapa, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Tuhan berkati, kasih setiamu menolong kehidupan seluruh pengurus kategorial agar mereka mampu melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Mari ya Tuhan, Engkau berkati jemaat ini mulai dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Tuhan memberkati dalam setiap tanggung jawab, pekerjaan, usaha apapun yang dilakukan oleh jemaat ini. Tuhan bersama-sama, Tuhan menyertai. Kasih setiamu ada, memberkati
setiap kepala keluarga dan ibu rumah tangga ataupun anak-anak dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal yang dilakukan. Tuhan memberkati di setiap tangan yang bekerja, ada berkat Tuhan yang akan melimpah. Demikian juga anak-anak, baik dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan, Tuhan memberkati anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Seluruh kehidupan jemaat ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan. Berkati janda, duda, anak yatim piatu yang lanjut usia mereka semua yang membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan menolong. Rencana kerja dan anggaran majelis jemaat pun diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama. Berkati pemimpin bangsa kami. Tuhan kiranya menolong pemimpin bangsa kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan yang paling terendah. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama. Bahkan RT RW ini di mana gereja ini berdomisili pun Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, penyebaran COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan bersama-sama agar setiap bencana ini berlalu dari tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa khusus bagi mereka yang saat ini terpapar. Ya Tuhan, tolong mereka. Mereka yang positif dan saat ini dirawat. Tuhan tolong mereka. Jamah mereka Bapa, jamah dengan tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan. Tidak ada pertolongan dari tempat lain. Kami hanya mengharapkan satu pertolongan dalam nama Tuhan Yesus yang mampu memulihkan, yang mampu menyembuhkan. Kami berdoa juga bagi tenaga medis. Siapapun juga mereka Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dokter, perawat, tim medis, siapapun juga, Tuhan berkati, Tuhan jamah, agar ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka tetap dijaga oleh Tuhan, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, mereka terhindar dari virus ini, mereka tetap sehat, kuat, dan Tuhan memberkati mereka. Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga mereka karena virus ini. Tuhan berkati jamaah mereka. Berikan kepada mereka penghiburan agar mereka senantiasa dihibur oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, keberadaan negara dan bangsa karena virus corona ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, jaga dan sertai kami semua, secara khusus jemaat Gemindo Nazaret. Lindungi, bentengi kami Tuhan, agar kami terhindar dari virus ini. Dan kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai kami. Berkati Majelis Sinode Gemindo, biarlah kasih setia-Mu menyertai seluruh Majelis Sinode dalam tugas pelayanan mereka, dalam setiap tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan bersama-sama, Tuhan menyertai. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu menyertai agar mereka dipulihkan, disembuhkan hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Ibu Neni Skipio Turang, Bapak Hermanto Wijaya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati Michael David Mandang, Charles Lonteng, dan Cynthia Dumus. Berkati mereka dalam ketambahan usia setahun. Kami percaya Tuhan, iman percaya kepadamu juga dikuatkan dalam hidup mereka, dan janji firman-Mu terjadi. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami semua yang bertugas di pagi hari ini dalam ibadah online ini, Tuhan memberkati. Kelompok majelis bertugas, pemain musik, prokantor, tim multimedia yang berupaya berjuang agar ibadah online ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa.
Ini doakan, ini syukurkan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh jemaat dalam ibadah online Jumat Agung dan Perjamuan Kudus pagi ini. Dan kami ucapkan selamat Hari Jumat Agung dan damai sejahtera bagi jemaat yang berada di rumah. Menindaklanjuti himbauan pemerintah, PGI dan Sinode Gemindo untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai dengan 29 Mei 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada pelayanan kedukaan, pelepasan dan pemakaman jenazah, pendeta dan majelis bertugas akan melayani secara langsung dan akan diatur oleh pendeta dan majelis jemaat. Dan pada pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta jemaat, Ibu Pendeta Maria Lelet Bansaga SPH. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan keluarga dan studinya. Serta kepada kelompok majelis yang bertugas dari pengantar Kadim Penatua Deking Kiriwang, Liturgos, Diaken Gusti Karaeng, persembahan oleh Diaken Melinda Sungu, warta jemaat Penatua Stevi Thomas, pemain musik Penatua Adolf Malalantang, prokantor Saudara Jordan Tulani, serta tim multimedia Penatua Valdin Kiriwang, Saudara Gabriel Skipio. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan yang memberi kesaksian pujian dari Saudara Jordan Tulani dan Malalantang Sister. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Kita masuk dalam ibadah sepekan pada hari Minggu 12 April 2020 merupakan ibadah Minggu Paskah, dan kita akan dilayani oleh pendeta jemaat, Pendeta Maria Lelet Bansaga SPH bersama dengan kelompok majelis bertugas Damsik. Dan ibadah Minggu Paskah akan disosialisasikan lebih lanjut melalui grup WA Nazaret. Majelis jemaat dan pendeta mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dari 5 April sampai dengan tanggal 10 April 2020, kepada Saudara Michael David Mandat, Bapak Charles Lonteng, dan Saudari Cynthia Caroline Dunus. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan kesukacitaannya atas ketambahan usia 1 tahun lagi. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan nyanyian pengutusan Ambilan NKB nomor 83 bait yang pertama. Thank
Pergilah dengan selamat, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian akhir NKB nomor 83 bait yang kedua. Demikianlah ibadah Jumat Agung Gemindo Jemaat Nasaret pada pagi hari ini. Nasaret peduli, ibadah online di rumah saja, bersama kita kuat. Selamat